adalah kebiasaan sehari-hari kita, baik itu majalah atau koran offline maupun online. Salah satu rubrik dari surat kabar atau majalah sering kita baca adalah artikel. Apa sih pengertian dari artikel itu? Artikel adalah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Lalu selanjutnya ada tujuan artikel, yaitu tujuan artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, dan sekedar menghibur pembacanya. Di sini juga terdapat 5 ciri artikel. Yang pertama ada faktual, artinya harus berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Yang kedua ada informatif, yaitu tentu dalam artikel harus memuat sejumlah informasi yang diharapkan mampu menampung dan menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga mengandung opini, artinya ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulis, namun pemikiran tersebut harus tetap dilandasi oleh fakta agar opini tersebut dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Yang keempat ada lugas atau singkat, padat, jelas, artinya maksudnya di sini harus sesuai dengan kaidah keilmiahannya. Yang kelima ada sistematis, artinya memiliki bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Saya akan melanjutkan materi tentang struktur artikel. Struktur artikel terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Bagian ini berisi uraian terkini yang penting untuk digunakan sebagai dasar pembahasan artikel. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi dengan teori dan fakta baik diperoleh melalui wawancara, pengamatan, atau sumber-sumber lain. Yang ketiga ada penegasan kembali. Bagian ini dapat disertai dengan solusi-solusi, saran-saran, dan harapan. Di awal tadi sudah kita singgung bahwa isi dari teks artikel adalah pendapat penulis yang disertai dengan fakta, bukti, atau teori yang mendukung. Maka kita juga harus paham tentang fakta dan opini. Apa sih fakta dan opini itu? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Kebenaran yang dikandungi oleh fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai suatu kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Lalu, apa saja sih ciri-ciri kalimat fakta? Ciri kalimat fakta yang pertama yaitu berisi fakta yang kebenarannya yang dapat diberikan atau diverifikasi oleh siapapun. Lalu ciri yang kedua yaitu kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Lalu ciri yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif. Artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pandangan pribadi. Lalu ciri yang keempat, kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W plus 1H. Lalu ciri yang terakhir, kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Contoh kalimat fakta yaitu riset dari data Reportal menunjukkan bahwa jumlah penggunaan media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Nah, jelas sekali kan dalam kalimat tersebut disajikan beberapa data. Sudah pasti itu termasuk kalimat fakta. Perlu diingat ya, fakta terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada fakta umum dan yang kedua ada fakta khusus. Fakta umum yaitu fakta yang kebenarannya berlangsung selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, ikan bernafas dengan insang atau matahari terbit dari timur. Fakta tersebut akan berlangsung sepanjang zaman atau fakta tersebut tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun. Berbeda dengan fakta yang kedua, fakta khusus. Fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, Presiden kita, Pak Jokowi. Fakta tersebut akan berubah dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun lagi. Bagaimana kalimat opini?
Ada beberapa ciri opini antara lain. Yang pertama adalah kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yang kedua, kalimat opini bersifat subjektif yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian. Yang ketiga, kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Terus yang keempat, kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Dan terakhir yang kelima, kalimat opini juga biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi. Ini saya akan sedikit membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks artikel. Yang pertama di sini ada kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah adalah kata yang memiliki makna khusus dalam suatu bidang tertentu. Kata ini biasanya lebih dimengerti oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga arti dari kata tersebut jarang dipahami oleh orang awam. Misal, bidang biologi ada fotosintesis, klorofil, dikotil, monokotil, dan sebagainya. Di bidang matematika ada istilah mean, median, aljabar, aritmetika, dan masih banyak lagi. Yang kedua, di sini ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental. Misalnya, menyetujui, menginspirasi, memahami, mencintai, dan sebagainya. Yang ketiga di sini ada kata rujukan. Ialah kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Yang ketiga di sini ada adverbia frekuentatif. Adalah adverbia yang menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan, biasanya ditandai dengan kata selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Di sini yang kelima ada konjungsi atau kata hubung yang sering digunakan dalam teks artikel adalah konjungsi sebab akibat. Fungsinya untuk menekankan sebuah argumen, misalnya juga kata sebab karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang terakhir ada kalimat retoris, adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon jawaban karena penanya sudah mengetahui jawabannya.